Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiansti, NIM 19026109, mahasiswi Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi setelah UTS, yaitu materi pertemuan 10 sampai 16. Penjelasan video materi ini untuk memenuhi ujian akhir semester preservasi dan konservasi dengan Ibu Destriani Eshos M.Ikom. Baiklah, pada pertemuan ke-10 saya akan membahas tentang peta, slide, fotokopi, dan tinta. Pengertian peta. Peta adalah sarana referensi yang memberikan informasi mengenai letak suatu daerah, hasil tambang, bahasa, keadaan politik, dan lain-lain. Slide. Slide adalah salah satu jenis bahan audiovisual yang banyak digunakan di perpustakaan. Fotokopi, yaitu bagian dari kegiatan pelestarian bahan pustaka. Tinta. Tinta adalah campuran bahan yang berwarna dengan air. Baiklah, pada pertemuan ke-11 saya akan menjelaskan tentang perbaikan bahan pustaka dan restorasi. A. Menambal. Kegiatan yang menutup bagian berlubang bisa dengan bubur kertas atau kertas Jepang. B. Menyambung. Kegiatan untuk merekatkan bagian yang sobek atau lemah karena lipatan. C. Penjilitan. Kegiatan yang menggabungkan beberapa kertas menjadi satu serta ada cover. D. Penyiangan. Kegiatan pemeliharaan terhadap koleksi bahan pustaka. E. Top of name. Kegiatan perhitungan kembali bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Baiklah, pada pertemuan 12 saya akan menjelaskan tentang pelestarian bahan pustaka dengan sistem penjilitan. Penjilitan merupakan pekerjaan yang menghimpun atau menggabungkan lembaran yang lepas menjadi satu, yang dilindungi oleh sampul atau cover. Tujuan penjilitan: A. Memudahkan pengguna bahan pustaka. B. Mempertahankan dan melindungi bentuk fisik buku. C. Mempertahankan dan melindungi kandungan informasi. Persiapan penjilitan. A. Penghimpunan. Penyusunan lembaran menurut urutan. B. Penggabungan, yaitu menyatukan secara erat dan padu suatu lembar menjadi karen, lalu karen tersebut menjadi buku. Bahan penjilitan. A. Kertas Coqueror ukuran 61,5 x 86 cm. B. Kertas casing Samson ukuran 90 x 120 cm. C. Karton Milboard. D. Kertas bukrem atau linen. Peralatan penjilitan. A. Mesin potong semi otomatis. B. Mesin potong manual. C. Alat potong board. D. Mesin bor atau pembuat lubang kertas. E. Pres buku atau koran. Jenis-jenis penjilitan. A. Jilid hardcover. B. Jilid softcover. D. Jilid kaye. D. Jilid lem punggung. E. Jilid spiral. F. Jilid lakban. Baiklah, pada pertemuan 13 saya akan menjelaskan cara menjilid buku. Ada beberapa cara untuk menjilid buku. Yang pertama, menjahit. Teknik yang mudah dilakukan saat penjilitan. Yang kedua, menjilid dengan staples. Teknik yang mudah untuk buku tipis. Yang ketiga, professional bending. Teknik untuk orang yang profesional dalam mengikat buku dengan tangan.
Yang keempat yaitu menjilid dengan pita, teknik yang mengikat dekoratif. Baiklah, pada pertemuan 14 saya akan menjelaskan tentang pelestarian nilai informasi. Yang pertama yaitu mikrofilm. Keberadaan mikrofilm di perpustakaan yang pertama, mikrofilm sebagai suplemen di mana pengguna mencari bahan atau dokumen yang mereka perlukan melalui mikrofilm. Namun, di perpustakaan tersebut juga terdapat bahan yang aslinya. Yang kedua yaitu mikrofilm sebagai komplement. Apabila di perpustakaan tidak ada bahan aslinya, jadi informasi tersebut hanya ada di mikrofilm saja. Yang kedua yaitu CD-ROM. Sesuai dengan namanya, data atau informasi digital yang sudah disimpan atau direkam dalam CD-ROM tidak bisa dihapus atau ditambah oleh pemakai. CD-ROM hanya dapat dibaca menggunakan CD-ROM drive ke PC atau komputer jenis lain. Untuk menelusuri informasi di dalam CD-ROM, perlu suatu perangkat khusus yang berfungsi untuk memerintah komputer mengakses informasi di dalam CD-ROM tersebut. Baiklah, pada pertemuan 15 saya akan menjelaskan tentang prosedur alih media. Alih media merupakan proses pengelolaan dokumen dari bentuk fisik menjadi bentuk elektronik yang dapat dikelola menggunakan teknologi informasi. Keuntungan alih media yang pertama yaitu meningkatkan proses yang lebih cepat dalam akses proses temu kembali informasi arsip. Yang kedua, mengurangi waktu yang dibutuhkan petugas arsip dalam mencari informasi. Yang ketiga, layanan arsip yang lebih baik karena lokasi arsip dapat lebih cepat diketahui. Baiklah, pada pertemuan 16 saya akan menjelaskan tentang perawatan dan penyiangan bahan pustaka. Tujuan penyiangan yang pertama, mempercepat proses temu kembali informasi. Yang kedua, agar koleksi bisa dimanfaatkan secara maksimal sebagai sentral informasi yang akurat, relevan, dan up-to-date. Yang ketiga, memungkinkan petugas perpustakaan untuk mengelola koleksi lebih efektif dan efisien. Fungsi penyiangan yang pertama, meningkatkan reputasi perpustakaan. Yang kedua, mengetahui kebutuhan koleksi. Yang ketiga, mendapatkan masukan yang konstan pada kekuatan dan kelemahan koleksi. Baiklah, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.